Selamat datang di mata kuliah e-government. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya, yaitu perkembangan konsep Smart Village dan penerapan e-government pada sesi kedua ini. Masih bersama saya, Muhammad Ilham Al-Hari, SKM MKOM. Di dalam Smart Village terdapat berbagai dimensi. Yang pertama, kita melihat bahwa Smart Government ini merupakan salah satu dimensi yang ada di dalam Smart Village. Smart Government ini merupakan konsep atau langkah lanjutan dari e-government yang untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Tujuan implementasi Smart Government adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Sehingga ketika kita melihat definisi dan fungsi e-government itu sendiri adalah pemanfaatan digitalisasi di lingkungan pemerintah, sehingga terciptanya ekosistem pemerintah untuk memberikan sebuah layanan terhadap masyarakat yang efektif, efisien, dan transparan. Kemudian dimensi yang kedua adalah smart environment. Pada konsep smart village, smart environment ini bukan hanya berorientasi pada lingkungan alam, tetapi mencakup seluruh elemen yang membentuk sebuah karakter di desa itu sendiri terkait dengan sosial, budaya, serta alam. Hingga tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya. Sedangkan pada tatanan alam terdiri bagaimana kita mengelola pemanfaat alam yang lestari dan berkelanjutan dan bersinergitas dengan adopsi teknologi informasi dalam mendukung upaya-upaya peningkatan dan pelestarian lingkungan yang ada di desa. Dimensi selanjutnya adalah smart community. Ini merupakan bagaimana tokoh utama dalam perumusan kebijakan dalam membangun desa, bukan hanya sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan membangun desa itu sendiri, tetapi panduan pelaksanaan menyebutkan bahwa smart community merupakan sebuah komunitas di mana anggota pemerintah desa, elemen pemerintah desa, pembisnis, pendidikan, lembaga, maupun masyarakat dalam memahami bagaimana pemanfaatan potensi teknologi informasi ini akan membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam penggunaan teknologi dan mengubah sebuah prinsip bahwa kerja dengan teknologi akan menggunakan serta akan meningkatkan cara positif yang signifikan. Berikut merupakan 6 pilar Smart Village, terdiri dari Smart People, Smart Living, Smart Environment, Smart Government, Smart Economy, dan Smart Mobility. Diharapkan dari masing-masing pilar ini akan terjadinya pola mapping, pola arealisasi, sehingga pengembangan Smart Village akan lebih terfokus pada karakteristik dan potensi pemerintahan desa. Di dalam kesiapan masyarakat sendiri, bagaimana culture itu sama dengan tradition plus innovation dan interaction, di mana kesiapan regulasi akan mendukung kesiapan infrastruktur digital dan juga smart people atau smart government itu sendiri. Di sini merupakan contoh arsitektur yang ada di dalam Smart Village. Yang pertama, Central Sport Desa yang merupakan sebagai basis awal dalam pengembangan konsep Smart Village yang berbasis digitalisasi sistem. Kemudian bisa digunakan dengan berbagai manfaat seperti Smart Public Service, Command Center, sekolah, Smart Public Service, dan lain sebagainya. Sehingga core dari seperti arsitektur yang ada di layar ini merupakan salah satu bentuk awal untuk pengembangan smart digital public service untuk pemerintah desa. Untuk tren saat ini yang berkembang di dalam berbagai konsep smart village yang ada di Indonesia telah mencapai beberapa inovasi. Yang pertama, e-learning, e-news, e-commerce terkait dengan UMKM, e-government terkait dengan pelayanan publik, e-banking terkait dengan finance, e-travel terkait dengan desa budaya, desa wisata, dan lain sebagainya. Melihat potensi pemerintah desa itu sendiri dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah berarti
terjadinya peralihan bagaimana teknologi manual kepada teknologi elektronik, di mana e-government ini merupakan sebagai pelaksanaan dalam memerlukan kesiapan waktu, tenaga, biaya, serta pemahaman SDM, literasi digital terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sistem e-government sebaiknya direncanakan serta bertahap sesuai dengan kesiapan pihak pemerintah. Kalau kita melihat apa definisi dan pengertian e-government sebagai berikut. E-government merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Alasan pentingnya dikembangkan e-government di dalam desa itu sendiri, yang pertama adalah dalam bentuk persaingan. Bagaimana dunia semakin ketat tanpa batas digital. Di sini pemanfaatan digitalisasi akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah, jalannya pemerintah. Dan di sini juga terkait dengan implementasi pemerintah, itu juga sudah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional dalam pengembangan e-government. Kemudian selanjutnya adalah semakin meningkatnya kebutuhan publik, informasi publik dalam kehidupan bernegara. Kemudian mendukung perkembangan terkait dengan arah network based economy atau era digital economy. Kemudian mendukung perkembangannya teknologi seperti internet maupun aplikasi. Goals dari implementasi e-government adalah membentuk jaringan informasi yang kuat, memberikan saluran komunikasi ke seluruh lembaga negara serta masyarakat, membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha, membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan.